Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita lewat ibadah keluarga, lewat media sosial ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan semuanya dalam keadaan sukacita, dalam keadaan bahagia. Sukacita kita bukanlah karena kita mungkin mempunyai hal yang sangat luar biasa, tetapi sukacita kita ketika ada Kristus di dalam diri kita yang memberikan sukacita bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini di ibadah keluarga seperti biasa yang kita lakukan. Kebetulan bulan Juni ini merupakan bulan keluarga bagi Gereja Betel Indonesia, dan hari ini kita kembali akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana satu keluarga ketika menghadapi masalah, mereka memiliki sikap yang sangat luar biasa yang menjadi teladan bagi kita semuanya. Saya hari ini akan membawakan renungan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, Bapak Ibu, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Hari ini kita diberikan judul khotbah kesempatan di tengah tekanan. Kesempatan di tengah tekanan. Di dalam firman Tuhan tadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberitahukan kepada kita semua bagaimana seorang Yakub sebagai kepala keluarga, dia ketika mengalami tekanan, ketika mengalami masalah, dia tinggal pada waktu itu bersama dengan keluarganya di Kanaan. Pada waktu itu Alkitab mencatat bahwa mereka masih belum memiliki tanah. Jadi mereka harus berdamai terlebih dahulu dengan orang yang memiliki tanah untuk mereka tinggal di tempat, yakni daerah Hem. Tetapi anak-anak Yakub membuat masalah dengan penduduk setempat, khususnya terhadap keluarga yang pada akhirnya mengakibatkan masalah yang besar. Dan mereka mengalami tekanan yang sangat berat. Kalau kita lihat di sana di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-30. Tetapi hari ini perhatian kita bukanlah masalah yang dihadapi Yakub, tetapi bagaimana Yakub dan keluarganya melewati tekanan ataupun melewati masalah itu, sehingga lewat masalah, lewat tekanan itu mereka ambil menjadi satu kesempatan yang sangat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering mengalami tantangan, masalah, tekanan di dalam perjalanan hidup kita. Sering kita menghadapi krisis mungkin, atau kekurangan, atau masalah apapun itu Bapak Ibu. Bisa itu sakit penyakit, bisa itu masalah ekonomi, ataupun masalah di dalam pekerjaan kita, atau mungkin masalah kita di dalam mengatur, mendidik anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ketika hal itu terjadi, bagaimana pandangan kita dan bagaimana sikap kita terhadap masalah itu? Ada banyak orang yang punya masalah, tetapi berbeda-beda sikapnya, atau berbeda-beda dia di dalam menyikapi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya ataupun di dalam kehidupan keluarganya. Lewat firman Tuhan yang kita sudah baca, memberitahukan kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Yakub ketika mengalami masalah dan tekanan diubah menjadi satu kesempatan. Yang pertama saya mau sampaikan, di tengah tekanan yang datang, Yakub menggunakan kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Di tengah situasi masalah permasalahan,
yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Yakub, dia justru semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam kitab pasalnya yang ke-35 ayat yang ketiga tadi dikatakan, di sana ada kata marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Yakub mau kembali ke Betel. Apa itu Betel? Betel bagi Yakub adalah tempat pertemuannya secara pribadi dengan Tuhan. Tempat pertemuan Yakub secara pribadi dengan Allah. Ketika Yakub melarikan diri dari Esau kakaknya, di sanalah Allah menampakkan diri kepada Yakub. Yakub berjumpa dengan Allah di Betel, dan Betel itu sangat berarti bagi Yakub. Ada pertemuan khusus, pertemuan pribadi dengan Tuhan bagi Yakub ketika dia juga mengalami masalah pada waktu itu. Ketika Yakub menghadapi tekanan, ia menyadari bahwa masalah dan persoalan yang dihadapi, dia mengambil sikap yang terbaik, yaitu dia mencari Tuhan. Jadi tekanan bukan lagi sebagai masalah, tetapi sebagai kesempatan yang baik untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita juga ketika kita punya masalah, kita punya persoalan, ekonomi merosot, sakit penyakit, bisnis, usaha, atau mungkin masalah-masalah yang lain, biarlah kita mengambil satu sikap yang baik. Kesempatan itu kita pergunakan semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin kita bersekutu dengan Tuhan, semakin kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Ada banyak mungkin di luar sana, ketika ada masalah, ada pergumulan, dia mengambil sikap yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, sebagaimana Yakub berkata, marilah kita ke Betel, diajak keluarganya, diajak anak-anaknya. Biarlah kita juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ada masalah, waktunya kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua, di tengah tekanan yang datang terhadap keluarga Yakub, Yakub mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri. Dia melihat dirinya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang kedua. Dikatakan di sana, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaian. Pertama, Yakub mengintrospeksi diri. Apa yang telah dilakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yakub setelah dia mengintrospeksi diri? Bukan hanya mengintrospeksi diri, tapi dia memperbaiki diri dan keluarganya, memperbaiki sikapnya, memperbaiki dirinya. Dalam ayat 2 ada 3 kata penting dan berarti. Di sana dikatakan jauhkanlah, tahirkanlah, dan tukarlah. Dari kata ini menunjukkan bagaimana ia memperbaiki diri dan keluarganya. Bagaimana Yakub dan keluarganya mengintrospeksi diri. Apakah ada sesuatu yang kurang berkenan di hadapan Tuhan di dalam dirinya? Tindakan Yakub tepat sekali.
Pada umumnya orang akan mencari siapa yang salah ketika punya masalah, atau orang lain yang disalahkan. Dan dia mungkin ada yang berkata orang itu salah, dia yang salah, caranya yang salah, bukan begitu, begini harusnya. Dan kalau kita melihat teks yang ada banyak juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang dipersalahkan. Kalau kita perhatikan di sana, mengapa ke ayat sebelumnya, ke pasal sebelumnya, mengapa Dina anak perempuan Yakub pergi ke daerah orang Hewi? Mengapa Dina begitu cantik? Mengapa Simeon dan Lewi tidak bersabar? Dan ada banyak mungkin alasan-alasan. Jadi kita harus belajar seperti Yakub yang mengintrospeksi diri dan memperbaiki dirinya. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami di balik tekanan ada kesempatan mendapat berkat dari Tuhan. Ini yang harus terus kita pahami di dalam hidup kita, bahwa di balik setiap tekanan, di balik setiap peristiwa, di balik setiap permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah kesempatan kita untuk mendapat berkat dari Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, berkat Allah atas keluarga Yakub. Perhatikan di sana yang pertama, namanya diganti, anak cucunya bertambah banyak, tanah diberikan kepada Yakub. Dan bagi Bapak Ibu juga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah masalah, di tengah persoalan, kita harus berpikir positif bahwa di balik segala peristiwa ini ada maksud Tuhan, ada berkat Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi apapun masalah kita, apapun persoalan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali Tuhan mengingatkan kita semuanya bahwa di dalam segala tekanan, di dalam segala masalah dan pergumulan hidup kita, ambil satu sikap bahwa ini adalah kesempatan saya untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua, di dalam setiap tekanan atau persoalan, waktunya saya untuk mengintrospeksi diri saya, mengintrospeksi keluarga saya, dan tidak mempermasalahkan atau menyalahkan orang lain. Dan yang ketiga, di balik setiap persoalan atau tekanan, itu kesempatan bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memahami bahwa di balik tekanan ada kesempatan kita untuk mendapatkan berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun masalah Bapak Ibu semua, apapun pergumulan Bapak Ibu semua, saya percaya Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan mengasihi saya. Terus kita berharap kepada Tuhan dan terus percaya Allah yang kusembah, yaitu Tuhanku Yesus Kristus, adalah Allah yang hidup. Sekalipun aku jatuh, Dia tidak pernah membiarkan aku tergeletak, karena Dia adalah gembala yang baik di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.